Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenisa Ananda Putri dari Tadris IPA C akan menjelaskan tentang daur sulfur. Daur sulfur adalah salah satu bentuk daur biokimia karbon. Pengertian dan definisi lain dari daur sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Dalam tanah, sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, di udara dalam bentuk gas, sulfur dioksida, dan di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Daur sulfur dimulai dari dalam tanah, yaitu ketika ion-ion sulfat diserap oleh akar dan dimetabolisme menjadi penyusun protein dalam tubuh tumbuhan. Ketika hewan dan manusia memakan tumbuhan, protein tersebut akan berpindah ke tubuh manusia. Dari dalam tubuh manusia, senyawa sulfur mengalami metabolisme yang sisa-sisa hasil metabolisme tersebut diuraikan oleh bakteri dalam lambung. Hidrogen sulfida atau H2S berasal dari penguraian hewan dan tumbuhan yang mati oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hidrogen sulfida hasil penguraian sebagian tetap berada dalam tanah dan sebagian lagi dilepaskan ke udara dalam bentuk gas hidrogen sulfida. Gas hidrogen sulfida di udara kemudian bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur dioksida. Sedangkan hidrogen sulfida yang tertinggal di dalam tanah dengan bantuan bakteri akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida. Ion sulfat akan diserap kembali oleh tanaman, sedangkan sulfur dioksida akan terlepas ke udara. Di udara, sulfur dioksida akan bereaksi dengan oksigen dan air membentuk asam sulfat atau H2SO4 yang kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan asam. Hujan asam juga dapat disebabkan oleh polusi udara seperti asap pabrik, pembakaran kendaraan bermotor, dan lain-lain sebagainya. Hujan asam dapat menjadi penyebab korosi batu-batuan dan logam. H2SO4 yang jatuh ke dalam tanah oleh bakteri dipecah lagi menjadi ion sulfat yang kembali diserap oleh tumbuhan dimakan oleh hewan dan manusia. Makhluk hidup mati diuraikan oleh bakteri menghasilkan sulfur kembali, begitu seterusnya. Daur sulfur atau daur belerang tidak akan pernah berhenti selama satu komponen penting seperti tumbuhan masih ada di permukaan bumi ini. Secara ringkasnya, daur atau daur sulfur dijelaskan oleh gambar di samping. Erupsi gunung berapi, kendaraan bermotor, dan pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan gas sulfur ke udara seperti H2S, dimetil sulfida atau CH3, CH3, SO2, dan SO4. Gas-gas yang mengandung sulfur di atmosfer bereaksi dengan awan dan turun bersama hujan dalam bentuk ion-ion sulfat. Peristiwa ini disebut dengan hujan asam. Hujan asam yang memiliki pH rendah di bawah. Hujan asam bersifat korosif pada pembangunan dan logam kandungan sulfat yang tinggi pada hujan asam dapat mengancam kehidupan banyak organisme, terutama tumbuhan mati karena hujan asam. Tumbuhan menyerap sulfat organik dari dalam tanah dan menggunakannya untuk mensintesa protein. Sementara itu, hewan mendapatkan kebutuhan sulfat organik dengan memakan tumbuhan melalui rantai makanan. Baik hewan maupun tumbuhan akan mati dan jasadnya diurai oleh dekomposer. Sisa jasad hewan dan tumbuhan yang mati secara aerob terurai membentuk sulfat anorganik lagi. Jasad mati makhluk hidup yang tertimbun selama berjuta-juta tahun menjadi bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Gas sulfur akan dihasilkan tiap kali terjadi bahan bakar fosil digunakan. Sulfat yang larut di perairan juga bisa naik ke atmosfer saat terjadi penguapan.
sulfat yang larut di perairan juga bisa naik ke atmosfer saat menjadi penguapan daur hidrologi.